Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu. Jadi kalau Anda benar dalam berdiri ini saja, sampai di sini saja, Anda benar kalimatnya, kata Allah, mau minta apa kamu? Kamu minta apapun, saya akan kabulkan. Karena itulah sejak dulu, para nabi dan rasul sebelum masa Nabi Muhammad SAW, setiap kali mereka menunaikan salat itu akan selalu menyampaikan doa-doa dalam hajat kehidupannya. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman, lebih aslinya lagi Abdus Syams, asalnya penyembah Majusi, dia nyembah api dan bintang gemintang. Kemudian tidak puas, pindah masuk Kristen. Tidak puas lagi dengar info ada nabi ya di Madinah, kemudian datang ke Madinah 3 tahun sebelum wafat Rasulullah SAW. Begitu melihat pesona Rasulullah SAW, langsung jatuh cinta dengan akhlaknya, memeluk Islam pada saat itu, mengucapkan kalimat syahadat. Beliau merasa, saya tertinggal nih, yang lain sudah Islam duluan, saya kok belakangan Islamnya. Ini manhaj dari sahabat. Kalau Anda merasa tertinggal berbuat amal soleh, Anda mesti mengejar, bukan semakin terlambat. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh mengerjakan kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan cuma 2. Maka dari situ beliau kemudian luangkan waktu sepenuhnya untuk mengikuti ta'lim Rasulullah SAW. Uniknya, yang lain menunggu di majlis ta'lim Rasulullah, beliau menunggu di depan rumahnya. Setiap langkahnya diperhatikan. Bagaimana Nabi jalannya, bagaimana sifat beliau melangkahnya, bagaimana menolehnya, bagaimana tersenyumnya. Karena itulah dalam waktu 3 tahun itu bisa meriwayatkan hadis yang cukup banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang menunggu di majlis ta'lim Rasulullah SAW. Nah, yang paling menarik yang kedua, sahabat ini ketika masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdurrahman, yang punya sifat cepat mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi. Diajarkan seketika dipraktekkan, tidak menunggu esok untuk dikerjakan. Anda mendengar informasi tahajud sekarang, kerjakan malam ini karena belum tentu hidup sampai esok hari. Jadi selalu seperti itu gambarannya. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Kucing dalam bahasa Arab dibagi 2. Ada kucing rumah yang jinak, disebut dengan kitpun. Diserap ke dalam bahasa Inggris, orang Arab menyebutnya dengan kitty. Kitty, Hello Kitty itu dari bahasa Arab kitty ya. Makanya kucing rumahan itu yang jadi kasur-kasuran dan sebagainya. Keton, banyak dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Inggris. Sugar, gula dari bahasa Arab sukar ya. Sedangkan kucing liar itu bahasa Arabnya hurrah, ha besar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Begitu menemukan anak kucing kecil liar kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Maksudnya kalau ada orang sayang terhadap anak kucing, tidak ada yang sesayang kamu seperti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ada yang di sini taklim bawa kucing? Ke kantor rapat bawa kucing? Abu Hurairah langsung mempraktikkan. Disitulah sahabat Abdurrahman ini kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya, di sini letak rahasianya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah pernah memfirmankan dalam hadis qudsi. Jadi ini qudsi hadisnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala qismain. Saya bagi salat, kata Allah, sebagai hak dan kewajiban antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan kalau hamba-Ku, perhatikan garisnya, kalau hamba-Ku benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika.
Kalau dia benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung Allah jawab kalimatnya. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba kemudian berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, salat kami jadikan hanya untukmu, dan sekarang kami punya persoalan dalam kehidupan, kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah akan menjawab kalimatnya. Perhatikan perbedaan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu. Jadi kalau Anda benar dalam berdiri ini saja, sampai di sini saja Anda benar kalimatnya, kata Allah, mau minta apa kamu? Kamu minta apapun, saya akan kabulkan. Karena itulah sejak dulu para nabi dan rasul sebelum masa Nabi Muhammad SAW, setiap kali mereka menunaikan salat itu akan selalu menyampaikan doa-doa dalam hajat kehidupannya.